Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Herti Anggreni dari kelompok 3 NIM 1057211119124. Ingin mempresentasikan materi saya, yaitu yang berjudul Etika Bisnis dan Budaya Organisasi. Dosen pengampu Muhammad Yusuf K. SE, ME. Nah, dari latar belakangnya, UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi kurang dari 60% PDB dan penyerapan tenaga kerja lebih besar 97%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diakui secara legal dengan batasan aset dan omset. Meski unggul karena fleksibel, inovatif, dan dekat dengan pelanggan, UMKM masih terkendala modal, SDM, teknologi, dan akses pasar. Karena itu, strategi pengembangan melalui inovasi, digitalisasi, kolaborasi, pembinaan, dan prinsip keberlanjutan sangat penting agar UMKM mampu tumbuh dan bersaing. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, ada 5 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana definisi dan karakteristik bisnis kecil menurut regulasi nasional, Undang-Undang UMKM, dan standar internasional. Yang kedua, apa peran bisnis kecil dalam perekonomian nasional dan daerah? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan keterbatasan bisnis kecil dibanding usaha besar, dan apa tantangan utama yang dihadapi bisnis kecil dan pengembangan usaha? Yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan untuk pengembangan bisnis kecil agar berkelanjutan dan kompetitif? Definisi dan karakteristik bisnis kecil menurut UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada 3, dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Di usaha mikro, aset kurang dari 50 juta, omsetnya 300 juta. Di usaha kecil, aset 50 sampai 500 juta, sedangkan omsetnya 300 sampai 2,5 miliar. Pada usaha menengah, asetnya 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya 2,5 sampai 50 miliar. Dan ciri khas dari bisnis kecil itu tenaga kerja sedikit, manajemennya pun sederhana, fleksibel, pasar lokal dikelola dan di keluarga atau pemilik. Definisi dan karakteristik bisnis kecil menurut standar internasional, yaitu di Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta pendoman ISO menekankan ukuran karyawan, omset, dan aset sebagai indikator. OECD mendefinisikan bisnis kecil memiliki 10-50 karyawan, sementara bisnis mikro kurang dari 10 karyawan. Karakteristiknya mirip dengan regulasi nasional yang ada di Indonesia, yaitu fleksibilitas tinggi, inovatif, serta fokus pada kepuasan pelanggan dan pasar lokal. Nah, adapun peran bisnis kecil dalam perekonomian ada 2 tingkat, yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah. Pada tingkat nasional, kontribusi besar terhadap PDB. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan menjadi penopang. Yang ketiga, distribusi pendapatan lebih merata. Yang keempat, menurunkan angka pengangguran. Sedangkan pada tingkat daerah, penggerak ekonomi lokal, kuliner, kerajinan, dan pertanian, dan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pembangunan infrastruktur lokal. Adapun kelebihan dan keterbatasan bisnis kecil dibanding usaha besar, yaitu pada kelebihan, fleksibilitas, mudah menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, inovasi cepat, dapat menciptakan produk baru dengan cepat karena struktur organisasi yang sederhana, dan hubungan dekat dengan pelanggan, kemampuan menjalin interaksi personal dan adaptif, dan biaya operasional rendah, lebih efisien dalam hal manajemen dan administrasi. Namun, memiliki keterbatasan juga, yaitu modal terbatas karena sulit mengakses pendanaan besar dari perbankan. Yang kedua, sumber daya manusia terbatas karena kurangnya tenaga ahli dan manajerial. Dan teknologi sederhana, terbatasnya kemampuan inovasi berbasis teknologi. Dan akses pasar terbatas, karena sulit menembus pasar nasional maupun internasional tanpa dukungan pemasaran digital. Apa sih tantangan UMKM? Nah, ada beberapa. Saya akan jelaskan dan persingkat ya. Yang pertama, modal. Sulit mengakses pinjaman bank karena keterbatasan jaminan. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurangnya kemampuan manajerial, keahlian teknis, dan literasi digital. Dan ketiga, teknologi. Minimnya adopsi teknologi untuk produksi, manajemen, maupun pemasaran. Yang keempat, akses pasar.
persaingan dengan perusahaan besar, dan kesulitan sampai ke pasar lebih luas. Strategi pengembangan bisnis kecil. Ada beberapa ya. Yang pertama, inovasi produk. Produk harus berkualitas dan pengemasannya modern, harus mengikuti zaman. Yang kedua, pemasaran digital. Pemasarannya menggunakan media sosial dan marketplace. Yang ketiga, kolaborasi. Bisa kita menggunakan kolaborasi dengan pemerintah, LSM, atau usaha lain. Yang selanjutnya itu pembinaan, menggunakan pelatihan, pendampingan, dan regulasi mendukung. Selanjutnya keberlanjutan, harus ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya studi kasus sukses pengembangan UMKM. Apa saja sih studi kasus sukses pengembangannya? Yaitu UMKM Kerajinan Jepara. Dengan pembinaan pemerintah dan pemasaran digital, produk ukuran Jepara mampu menembus pasar ekspor loh. Yang kedua, UMKM Kuliner Bandung. Mengembangkan inovasi rasa dan kemasan modern menggunakan platform online untuk distribusi sehingga penjualan meningkat signifikan. Yang ketiga, UMKM Fashion Jogja. Kolaborasi dengan desainer lokal dan marketplace nasional meningkatkan daya saing dan akses pasar global. Nah, itulah tadi penjelasan saya ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang perlu didukung dengan inovasi, digitalisasi, kolaborasi, dan keberlanjutan agar mampu bersaing dan terus berkembang. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan teman-teman jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.